Pelajaran terbaik apa yang hidup pernah berikan sampai saat ini? Oke, pelajaran terbaik ya kalau dari orang tua saya itu ya kerja keras. Tapi kalau dari pengalaman hidup, menurut saya yang terbaik itu adalah paradigma ya, cara melihat dunia. Balik lagi, saya nggak merasa saya benar. Tapi saya pernah cerita ini di salah satu podcast. Cuman saya akan cerita lagi. Paradigma tuh dalam arti cara pandang kita melihat dunia. Misalnya nih, kita lagi ada di satu bus Transjakarta. Tiba-tiba di dalam bus Transjakarta yang agak penuh itu ada ibu dan anak masuk ke dalam bus itu. Anaknya nangis-nangis terus, teriak-teriak, kesel, nangis. Kita satu bus terganggu kan. Apa yang kita lihat dari ibu itu? Mungkin kita lihat, wah nggak bisa jaga anak nih, nggak diajarin nih, berisik banget anaknya, rewel gitu, didiemin doang gitu kan. Ternyata setelah sampai di tujuan, ibu itu turun, anaknya turun duluan, ibu itu nengok ke belakang bilang, maaf ya, ini baru dapat kabar ayahnya meninggal. Begitu. Seketika itu juga pola pandang kita terhadap ibu itu yang tadinya pikir nih mah nggak bisa jaga anak ya, tiba-tiba berubah jadi wah jahat sekali ya saya mikir bahwa ini orang tua nggak bisa jaga anak, padahal dia lagi mencoba menenangkan atau kondisi yang unfortunate pada saat itu. Itulah paradigma bagaimana cara kita memandang orang. Begitu juga bagaimana cara kita memandang dunia. Ada orang yang memandang dunia harus dengan cara ekstrim, harus dengan cara A, harus dengan cara B. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Begitu juga bisnis. Bisnis ini harus dengan cara A, bisnis ini harus dengan cara B. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Nggak ada yang tahu. Kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Kemutlakan sejati, kan seperti itu. Jadi itulah yang harus kita lihat supaya kita bisa belajar melihat secara fleksibel dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya media bisa melakukan framing juga kan. Framing itu kan dalam arti kita ngelihatnya hanya bagian sini doang. Betul. Nggak lihat frame yang sini. Sehingga yang dilihat adalah poin A doang, belum poin B. Paradigmanya berubah dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana memperluas wawasan, mempunyai paradigma yang baik akan sesuatu, itulah pelajaran yang menurut saya yang saya pelajarin dalam hidup gitu. Belum tentu paradigma saya benar juga, cuman paling nggak saya punya pengetahuan bahwa tidak ada sesuatu hal yang pasti benar menurut seseorang kecuali menurut Tuhan. Jadi kalau orang itu bilang A, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kita harus melihat lebih luas lagi dari berbagai sudut pandang, begitu. Menurut saya sih gitu. Iya. Tapi itu maksudnya thank you for sharing this, karena kan kebanyakan orang sekarang mereka juga ngelihatnya sepotong-sepotong dari potongan yang mereka lihat, mereka interpretasi dari situ, mereka membuatkan asumsi gitu kan. Dan itu yang seringkali menjadi hal yang tidak baik, ya kan, karena belum tentu bagian itu benar dan belum tentu itu seutuhnya. Betul. Gitu. Ini juga sebenarnya di kantor. Saya selalu bilang jangan berasumsi kecuali diminta pendapat. Contoh saya tanya kemarin, saya dapat agen untuk promosiin salah satu band terkenal dari luar negeri ke Indonesia, ditawarin dari promotor lain. Kebetulan saya ada Prestige Promotions yang waktu itu bersama Rans Entertainment datengin Ronaldinho. Sebelumnya Prestige Promotions pernah datengin 2 Chainz dan artis luar lah untuk konser di Indonesia. Jadi kita lagi nyari artis luar datengin ke Indonesia. Saya tanya ke tim saya, emang bisa dari promotor yang lama udah berapa tiket yang laku? Soalnya udah laku terus mau dioper gitu kan. Kayaknya sih segini Pak. Oh nggak boleh ngomong kayaknya, nggak boleh berasumsi. Kalau memang ditanyanya exact data, itu harus berikan data yang sebenarnya. Jadi kecuali dimintai pendapat, baru silakan berpendapat. Kalau kita menanya sesuatu data, dia berasumsi, outputnya bisa beda, jauh sekali. Jadi paradigmanya harus dibenerin bagaimana cara orang tersebut menerima pertanyaan, bahwa yang ditanya adalah eksak data, bukan pendapat dia mengenai berapa banyak jualannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus dijelaskan kepada
orang-orang supaya mempunyai paradigma yang lebih luas. Kalau enggak yang terjadi apa? Kalau paradigmanya cuma ngelihatnya sudut pandangnya ke situ doang, terjadi ekstremisme di dalam kehidupan sosial. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling tinggi kedudukannya. Sedangkan kan nggak seperti itu. Jadi sih, ya itulah pelajaran hidup yang saya lihat. Gitu. Kurangi asumsi, perbanyak komunikasi. Siap. Ini bisa sebijak ini belajarnya dari mana sih? Suka baca buku kah atau? Saya nontonin YouTube Miss Mary Riana aja. Bisa juga, tapi seriously loh. Karena nggak nyangka banget bahwa ya you are so deep, pemikiran, cara pandang terhadap hidup itu bukan cuma deep tapi luas ya. Dan menurut saya setidaknya banyak faktor input baik yang berhasil didapatkan. Karena kalau enggak itu jarang banget sih orang bisa punya pemikiran. Tapi ini angle yang lucu dari Miss Mary Riana nih. Setiap kali saya diajak podcast nanyanya nggak seperti ini, jadi memang angle-nya berbeda sekali. Angle pertanyaannya luar biasa. Jadi pas tadi saya baca juga, lucu amat nih nanyanya. Bisa kalau nggak nanya bola, sama gimana nih bola, gimana nih ini, gimana nih itu, bisnis specifically for that business. Kalau ini memang lebih beda angle-nya. Thank you. Karena I'm curious, saya pengen tahu lebih banyak tentang itu. How do you think, how do you view about life? Karena itu sih yang paling berguna buat saya dan juga orang-orang yang mendengarkannya. Siap. Oke.